warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang lahir di Rembang tanggal 24 Januari 1916, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam peringatan Hari Pahlawan, siswa-siswi SD Negeri 5 Kepanjen menampilkan drama kolosal Perjuangan Jenderal Sudirman yang akan ditampilkan oleh Muhammad Aidin Haris sebagai Jenderal Sudirman, Ishifa Nur sebagai istri Jenderal Sudirman, Fabian Arga sebagai Company, Muhammad Dian Alamsyah sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Wendy dan Adi sebagai pengawal Pak Sudirman, Muhammad Edwin sebagai Insinyur Soekarno, Hikmah Tiar Al-Fatih sebagai Kolonel Gatot Subroto, prajurit Company, prajurit Pak Sudirman, rakyat Indonesia. Dan saya Faridatul Masruro sebagai narator drama kolosal Perjuangan Jenderal Sudirman, SD Negeri 5 Kepanjen. Suatu hari, Pak Sudirman geram mengenai perlakuan orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda tersebut memperlakukan rakyat Indonesia dengan semena-mena. Banyak korban yang berjatuhan. Hal ini membuat Pak Sudirman naik darah. Terlihat Pak Sudirman berjalan bolak-balik di depan rumahnya. Walah Pak, kenapa mondar-mandir gitu? Saya bingung, bagaimana nasib rakyat Indonesia saat ini? Tenangkan pikiranmu Pak, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimana saya bisa tenang kalau rakyat Indonesia banyak yang menderita dan kelaparan di sana? Ya wis Pak, Ibu punya sedikit perhiasan, nanti dijual dan uangnya bisa digunakan buat membeli makanan untuk rakyat Indonesia yang kelaparan di sana. Terima kasih Bu, semoga niat baik Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, ternyata Pak Sudirman mengidap penyakit paru-paru yang sangat parah. Paru-paru yang berfungsi dengan baik hanya sebelahnya saja. Pak, sepertinya Bapak harus istirahat dulu. Kondisi Bapak semakin mengkhawatirkan. Tidak Bu, sebagai seorang pemimpin, saya harus bisa memandu prajurit-prajurit saya. Tapi Pak, Tenang saja, saya akan baik-baik saja, percayalah. Pak Sudirman berangkat untuk memimpin prajuritnya. Ayo serang mereka, rebut kembali bumi pertiwi dari tangan penjajah. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Saat ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta, Pak Sudirman semakin bersemangat melanjutkan perjuangan sampai seluruh tentara Belanda benar-benar hengkang dari tanah air Indonesia. Dan pada saat itu pun terjadi aksi militer Belanda II. Silakan harta kalian, atau kalian akan I bunuh. Kami tidak punya, Tuan. Darah mengucur dari salah satu tubuh rakyat Indonesia. Di sisi lain, di Kesultanan Yogyakarta terlihat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kolonel Gatot Subroto, saya perintahkan Anda untuk menulis surat kepada Pak Sudirman agar beliau berhenti dulu bergerilya untuk mengistirahatkan badannya yang sedang sakit parah. Siapa? Kolonel Gatot Subroto mengirimkan prajurit untuk memberikan surat itu kepada Pak Sudirman. Permisi Pak, ini surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Baik. Ini Pak, surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Terima kasih. Akhirnya Pak Sudirman membaca surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini bukan supaya jangan mati konyol, tetapi supaya cita-cita adik tercapai. Meskipun buah-buahnya kita tidak turut memetik, melihat pohonnya subur, kita merasa gembira dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Pak Dirman akhirnya luluh. Beliau bersiap-siap berangkat ke Yogyakarta untuk menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Setibanya di Gedung Agung, Presiden Soekarno merangkul Pak Sudirman. Pak Dirman, selamat datang. Bung Karno, Pak Dirman, kondisi Bapak kian hari semakin memburuk. Saya pikir Bapak harus beristirahat. baik Pak. Ternyata ketika Bung Karno berada di Yogyakarta bersama Bung Hatta, mereka berdua ditawan oleh Belanda dan Yogyakarta pun jatuh ke tangan Belanda. Melihat hal ini, walaupun sedang sakit, Pak Sudirman selaku pemimpin tentara memimpin pasukannya melaksanakan perang gerilya dengan gigih. Lapor Pak, persediaan makanan kita sudah habis, obat-obatan juga semakin menipis. Saya pikir hal itu tidak akan membuat semangat kita luntur. Kita pasti bisa melalui semua ini. Siapa?
Akhirnya, berkat kegigihan Pak Sudirman dan prajurit-prajuritnya, Yogyakarta berhasil direbut kembali dari tangan Belanda. Puncaknya, tidak lama berselang Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Alhamdulillah Pak, berkat kegigihan Bapak dan prajurit yang lainnya, Indonesia bisa mencapai kemerdekaan. Tiba-tiba ketika istri Pak Dirman menggerakkan tubuh Pak Dirman, terasa tubuhnya sangat dingin, sehingga istrinya panik. Pak, bangun Pak! Pak!